Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak usia Nusantara yang ibu sayangi. Jumpa lagi dengan ibu di channel Seasih Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan, episode yang ketiga dengan judul Integrasi Sosial, IPS kelas 8 semester 1. Selamat mengikuti. Oke, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah integrasi sosial. Akan kita pelajari nomor 1 adalah pengertian integrasi sosial, nomor 2 faktor terbentuknya integrasi sosial, nomor 3 bentuk-bentuk integrasi sosial, dan yang nomor keempat adalah proses integrasi sosial. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai mempelajari materi yang pertama adalah pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Menurut Barton, integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Masih dalam integrasi sosial, menurut William F. Auburn dan Meyer Nimkov, syarat terjadinya integrasi sosial adalah 1. Anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Dan yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Masih di channel Seasih Rezeki anak-anakku, mari kita masuki materi yang kedua adalah faktor terbentuknya integrasi sosial. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi adalah 1. Homogenitas kelompok, 2. Besar kecilnya kelompok, 3. Mobilitas geografis, dan yang keempat efektivitas komunikasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. 2. Besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Dan yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Dan yang terakhir, yang keempat, efektivitas komunikasi, yaitu semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Memasuki materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk integrasi sosial. Integrasi sosial terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah integrasi normatif, 2. Integrasi fungsional, dan yang ketiga integrasi kursif. Masih dalam bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial yang kedua adalah integrasi fungsional.
Integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing dari suku. Misalnya suku Bugis pandai melaut, suku Jawa pandai bertani, dan suku Minang pandai berdagang. Perhatikan gambar di samping. Masih dalam bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk integrasi sosial yang ketiga adalah integrasi kursif. Integrasi kursif adalah integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila mana diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau menerima integrasi. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih di channel Si Asih Rezeki anak-anakku, mari kita mulai masuki materi yang keempat, yaitu proses integrasi. Proses integrasi dibagi ke dalam dua proses, yaitu yang pertama adalah asimilasi dan yang kedua adalah akulturasi. Ya, baiklah anak-anakku, kita mulai memasuki proses integrasi yang pertama, yaitu asimilasi. Asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Sebagai contoh adalah pernikahan dua negara yang berbeda. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam proses integrasi melalui asimilasi. Program transmigrasi merupakan salah satu pintu pendorong proses terjadinya asimilasi. Sebagai contoh, kebudayaan di Kalimantan. Apabila terdapat transmigran dari Pulau Jawa, mereka akan bersatu padu dalam menyempurnakan kebudayaan hingga muncul kebudayaan baru. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Proses integrasi berikutnya adalah yang kedua, akulturasi. Pengertian akulturasi budaya adalah perpaduan di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dan bersatu dalam upaya membentuk kebudayaan baru tanpa dengan maksud menghilangkan kepribadian kebudayaannya yang asli. Definisi akulturasi ini tentunya berbalik dengan asimilasi, yang mana pengertian asimilasi adalah adanya pengamburan dua kebudayaan baru dan menghilangkan kebudayaan yang lama. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba mempelajari contoh-contoh bentuk akulturasi. Yang pertama adalah contoh akulturasi budaya Islam. Islam masuk di Indonesia melalui kebudayaan yang dekat dengan Indonesia. Penggambaran ini sebagaimana yang dijelaskan bahwa adanya sistem dakwah melalui wayang. Wayang yang khas kebudayaan Indonesia oleh Sunan Kalijogo diberikan bumbu-bumbu dalam berdakwah, hingga secara langsung dalam penyampaian wayang dikenal dengan syahadatain atau penyampaian kewajiban menyembah Allah. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Contoh akulturasi berikutnya adalah akulturasi dalam kehidupan sehari-hari. Belajar mengajar di sekolah yang khas asli Indonesia adalah sistem pembelajaran pesantren yang tidak menggunakan seragam. Akan tetapi karena adanya unsur akulturasi dari bangsa-bangsa di Eropa yang mempengaruhinya, sampai saat ini sistem pendidikan kita adalah bagian daripada akulturasi karena memakai seragam. Untuk kurikulum dan tata cara pembelajaran adalah khas Indonesia, sedangkan untuk bagian formalitasnya seperti penggunaan seragam, memakai meja, memakai kursi adalah bagian daripada akulturasi yang didapat dari bangsa Eropa. Masih di channel Si Asih Rezeki anak-anakku, mari kita mempelajari kembali contoh akulturasi budaya. Akulturasi budaya di sini adalah perpaduan musik Melayu yang kemudian bertemu dengan musik Spanyol,
Perpaduan kedua musik ini pada akhirnya menghasilkan musik keroncong, yang mana musik keroncong sebenarnya adalah bagian daripada kedua musik akan tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya. Akulturasi berikutnya adalah akulturasi seni bangunan atau arsitektur. Sebagai salah satu candi terbesar dan juga tergolong sebagai keajaiban dunia, bangunan atau teknik pembangunan dalam candi ini pada dasarnya merupakan perpaduan yang ada antara kebudayaan Hindia dan kebudayaan yang asli lahir dari Indonesia. Dengan gabungan keduanya, maka bisa dikatakan bahwa Candi Borobudur sebenarnya adalah candi yang mampu menggambarkan kerukunan dan eratnya hubungan antara Indonesia dan India, yang sampai saat ini pun kedua negara ini bekerjasama dalam berbagai bidang. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Masih dalam akulturasi seni bangunan atau arsitektur, anak-anakku perhatikan ketiga gambar tersebut. Pembangunan Masjid Demak dengan bentuk atap berupa tajuk tumpang 3 berbentuk segi 4 atau Masjid Agung Demak lebih mirip dengan bangunan suci umat Hindu. Kemudian perhatikan Masjid Al-Mahdi dan Masjid Cengho. Keduanya adalah masjid sebagai akulturasi budaya Tiongkok, Islam, dan Jawa. Anak-anakku perhatikan ketiga gambar tersebut. Ya, anak-anakku, di sini Ibu akan sertakan 6 pertanyaan untuk menguji kalian tentang pemahaman materi integrasi sosial. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian integrasi sosial. 2. Apakah perbedaan antara asimilasi dan akulturasi? 3. Jelaskan 3 syarat agar terjadi integrasi sosial. 4. Sebutkan 3 bentuk integrasi sosial. 5. Sebutkan 4 faktor terbentuknya integrasi sosial. Dan yang keenam, jelaskan 2 proses integrasi sosial. Ya, anak-anakku semua, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang materi pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan dan kebangsaan. Episode yang ketiga, integrasi sosial. Anak-anakku, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Nantikan video-video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.